Selamat pagi dan salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, Jemaat Tuhan. Hari ini kita masih melaksanakan ibadah secara live di rumah masing-masing. Pelayan firman dan seluruh anggota majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta kepada seluruh anggota jemaat GKPI Jemaat Malinau Kota. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Pendeta Iis Ping Espak. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita masih diperkenankan Tuhan untuk berkumpul bersama-sama di pagi ini dalam persekutuan beribadah, menyembah, dan mengagungkan Tuhan karena kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan memuliakan nama Tuhan bersama dari PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh.
Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, hendaknya kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, dengan penuh keikhlasan, marilah kita mengaku dosa kepadanya. Dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di sepanjang sepekan yang sudah kami lalui, kami sungguh menyadari bahwa ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ketika kami menyadarinya, hati ini bersedih dan berduka, ya Tuhan, karena tutur kata dan perilaku kami telah mendatangkan duka lara bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dusta, fitnah, dan cemooh ada kalanya kami lontarkan terhadap sesama kami. Hati kami diselimuti iri dan dengki akan keberhasilan mereka. Ya Tuhan, begitu banyak pelanggaran yang melekat pada diri kami, sehingga kami pun malu untuk berkaca pada cermin kehidupan pribadi kami. Ribuan kata telah terucap dari mulut kami, tak terhitung dan tak terhingga untayan kata yang kami tebarkan. Begitu banyak perkara yang kami lalui yang sering menuntut kesetiaan dan tanggung jawab pribadi kami. Kami terkadang goyah dan lengah sehingga terperosok dalam kepasrahan diri yang tanpa kami sadari, justru menuntun pada kegelapan akan masa depan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau tak murka terhadap kami yang berulang kali menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Berikanlah kami pengampunan-Mu kepada kami, sebab hanya Engkaulah yang mampu mengangkat kami dari segala kekelaman, dosa dan pelanggaran kami. Bersihkanlah kami daripada dosa kami, sebab hanya Padamulah sumber pengharapan dan masa depan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami memohon kepadamu. Amin. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku,
Saudara-saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya kepada Tuhan dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8 yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Efesus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21 yang menyatakan demikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang dikasihi dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan pura-pura, kecemasan atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangkanlah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutnya saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, yang rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sabda-Mu yang abadi ya Tuhan adalah sulu langkah kami. Oleh sebab itu kami perlukan setiap waktu untuk mengisi relung hati kami yang terdalam, memenuhi kami dengan terang kasih-Mu, hingga kami menjadi penuntun kehidupan beriman kami. Teduhkanlah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku dari firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab untuk kita dalam ibadah pagi ini dikutip dari Amsal pasal yang ke-25, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16, dan ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22, dan ayat yang ke-28 yang menyatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel, emas, dan pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana. Untuk telinga yang mendengar, seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang-orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya.
Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Ayat yang ke-21 sampai 22. Jikalau seteruhmu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Ayat yang terakhir, ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya, demikianlah firman Tuhan, dan hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Menyanyi bersyukur Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kendalikan dirimu dengan hikmat Tuhan. Demikianlah tema kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kuda adalah seekor binatang yang terkenal cukup kuat dan begitu tangguh. Artinya adalah kuda mampu berlari berkilo-kilometer tanpa mengenal lelah. Tetapi tahukah kita bahwa ternyata tidak mudah bagi seseorang untuk dapat menjinakkan seekor kuda liar. Perlu sebuah kerja keras dan usaha yang dilakukan secara berulang-ulang. Akan tetapi ketika seutas tali kendali dapat dikalungkan di kepalanya, maka kuda tersebut akan patuh kepada orang yang menungganginya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah halnya bagi kita dalam hal berbicara, berkata-kata, ataupun ketika kita sedang berucap. Kita memerlukan kendali diri yang baik untuk kita dapat menjaga agar apa yang keluar dari perkataan kita adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang dapat membangun, bahkan sesuatu yang dapat memberi dampak positif bagi orang yang mendengarkannya. Ada orang yang mereka berkelahi hebat-hebatan oleh karena sebuah perkataan. Ada orang yang saling membenci satu dengan yang lainnya karena sebuah perkataan. Tetapi ada pula kedamaian dan kenyamanan yang sesungguhnya tercipta dari sebuah perkataan. Artinya adalah sebuah perkataan memiliki potensi yang begitu luar biasa untuk dapat mengubah dan mempengaruhi sebuah sikap, mempengaruhi sebuah tindakan dan bahkan situasi yang ada di sekelilingnya. Firman Tuhan pada hari ini sebagaimana yang telah kita baca
sesungguhnya mengajak kita untuk mempelajari apa yang dituliskan oleh seorang Salomo, di mana Salomo dalam bacaan kita mengingatkan kepada kita untuk selalu dapat mengendalikan diri dengan baik dalam memperkatakan segala sesuatu. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang mendengarkan apa yang kita katakan, mereka dapat menerimanya dengan baik dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita bersama. Mungkin kita akan bertanya-tanya, dengan apa kita dapat mengendalikan diri untuk kemudian kita dapat berkata-kata dengan bijak dan begitu tepat, yaitu dengan hikmat Tuhan yang dapat kita peroleh melalui pendengaran akan firman Tuhan sebagaimana yang kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Dengan kita rajin, kita bertekun, beribadah kepada Tuhan, kita membaca, mendengarkan bagian dari firman Tuhan, maka sesungguhnya perlahan-lahan hikmat Tuhan itu kemudian tertanam di dalam diri kita dan kemudian ini menjadi bagian dan gaya hidup dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan diperkenankan dengan pengetahuan yang baik dan benar dan diajarkan bagi kita untuk kita kemudian saling mengasihi satu dengan yang lain, dan ini diajarkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah syair lagu yang berkata, memang lidah tidak bertulang, tak terbatas kata-kata yang terucap darinya. Tetapi bukan berarti bahwa lidah tidak mampu untuk dikendalikan. Firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini sesungguhnya mengajak kita untuk secara sadar diri dan penuh keyakinan diri untuk menyandarkan hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Biarkan hikmat Tuhan yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar, sikap hidup yang benar, dan perbuatan hidup yang benar. Sehingga hidup kita ini semakin bermakna di tengah-tengah dunia yang kita jalani, bermakna bagi keluarga, bermakna bagi orang-orang di sekeliling kita, bermakna bagi persekutuan iman kita, bahkan bermakna bagi bangsa dan negara kita. Firman Tuhan dalam bacaan kita berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tetapi teguran yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana. Artinya adalah ketika saudara-saudara kita bahkan seluruh umat Tuhan, ketika sebuah perkataan diucapkan dengan begitu bijaksana, maka kita akan menjadikannya sebagai sebuah perkataan yang dapat membangun dan itu berharga bagi mereka yang mendengarkannya. Mari saya mengajak kita pada hari ini, mari kita bersama-sama, kita saling membangun kehidupan yang penuh makna di antara sesama dengan kita memperkatakan kebaikan, kebijaksanaan, dan kedamaian bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita melakukan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, dalam persekutuan dengan semua orang dari segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan keyakinan iman kita. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat berdiri.
Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Kita akan menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika hari ini kami ada dan berdiri di hadapan hadirat-Mu, itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu kepada kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bangunlah kami segenap umat-Mu ini dengan hikmat-Mu, sehingga kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang bermakna di tengah kehidupan keluarga, lingkungan kerja, pendidikan, dan di dalam setiap pergaulan kami. Demikian bagi kehidupan persekutuan gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kami selalu menghadirkan kedamaian, menghadirkan kebaikan kepada saudara-saudara seiman kami. Berkatilah segenap umat-Mu yang masih dalam masa pemulihan kesehatan mereka. Engkau menjamah Bapak Ronius Tumpias, Ibu Diana Martinus, dan Ibu Betty Matandung, dan Ibu Yulipa, serta segenap umat-Mu yang saat ini membutuhkan jamahan kuasa kesembuhan-Mu. Kiranya oleh bilur-bilur darah Yesus, setiap mereka beroleh pemulihan atas kesehatannya. Berkati dengan hikmat-Mu bagi umat-Mu yang menikmati pertambahan usia di pekan ini. Bagi Belvania Calvinus, Bapak Hermano Kilit, Bapak Yansen Stefanus, Bapak Christian Andi Ishak, dan Bapak Robertus, dengan pertambahan hikmat Tuhan di dalam kehidupan mereka, kiranya menjadi hidup mereka semakin bermakna, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Demikian juga bagi umat-Mu yang bersukacita atas berbagai kebaikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan yang mereka lalui saat ini bersama dengan Tuhan. Engkau memberkati keluarga Dr. Reinhardt dan Dr. Anggriani atas kelahiran putri ketiga mereka. Demikian bagi keluarga Bapak William Gerson dan Ibu Jessica atas kelahiran putri pertama mereka. Kiranya kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada mereka untuk menjadi orang tua bagi anak mereka dapat mereka lakukan dengan penuh bijaksana. Berkati anak-anak mereka dalam masa pertumbuhan, masa perkembangan jasmani mereka. Sertai mereka senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing mereka dalam pengenalan akan Tuhan. Demikian bagi saudara Yoci Legi atas kelulusannya sebagai dokter umum. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memiliki rencana yang indah baginya untuk menjadi berkat di antara sesama. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya dalam menjalankan tugas profesinya nanti. Biarlah oleh pengetahuan yang diperolehnya, setiap orang yang datang kepadanya diberkati dengan kesembuhan dan kesehatan. Berkati setiap keluarga, individu, dan segenap umat-Mu yang telah menghentarkan segenap syukur mereka di pekan ini. Bagi keluarga Leonardus dan Ibu Ernita, keluarga Wiradharma, keluarga Sakius Peambonan, Ibu Agustina Lalong, keluarga Ibu Alex Legi, keluarga Bapak J. Panjaitan, keluarga Hernalom Penjaitan, keluarga Adriadi Mai, keluarga Robertus, keluarga Rian Octavianus Mai. Kiranya segenap hati yang penuh ucapan syukur serta tangan yang ringan untuk memberi, Tuhan memberkati kehidupan mereka sekalian, baik dalam pekerjaan, kecukupan akan kehidupan bahtera keluarga, pendidikan, dan masa depan bagi anak-anak mereka. Semuanya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka sekalian. Demikian bagi segenap majelis jemaat yang ada di tempat ini,
Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka dalam kehidupan pribadi masing-masing. Biarlah segenap talenta, kemampuan, kelebihan yang mereka miliki dapat dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Secara khusus bagi pribadi yang melayani umat Tuhan dalam peribadatan saat ini, biarlah setiap pribadi beroleh jamahan tangan Tuhan dengan menambahkan berbagai karunia, kemurahan, berkat di dalam kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Biarlah bersama dengan seluruh umat-Mu yang beribadah pada saat ini, kami menyerahkan segenap doa, permohonan kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada Tuhan, dengan mengingat nas Alkitab dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi PKJ 146 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, marilah kita berdiri
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera ke dalam kehidupan keluargamu, pekerjaanmu, serta lingkunganmu di mana engkau berada dan tinggal. Beritakanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mari kita berdiri dan kita bersama-sama, kita memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182, kita nyanyikan bait pertama, baitnya yang ketiga. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.